Bangun subuh, bangun sahur, udah biasa. Kenapa? Dari kemarin saya puasa sunnah plus tahajud. Tapi kalau orang yang gak biasa, dia bangun sahur plus tahajud, begitu Ramadan dia kaget. Malam pertama kesiangan satu keluarga. Nih ada lagi nih, padahal ayam udah diungkep, ikan udah pada dipotong. Dalam hati kesel bener begini, ya Allah minimal tadi ada 15 menit bakal goreng ayam aja, ya Allah. Gak dapet ya, bangunnya ketika azan. Nah saya pengen nanya sama ibu-ibu, ini kita belum masuk bahasan fikih saum ya Bu ya, ini baru bridging bahasanya, pemanasan dulu. Itu salah satu kejadian-kejadian yang memang real terjadi di bulan suci Ramadan. Kalau nggak bisa tidur mikirin masak, yang kedua kesiangan satu keluarga. Nah pas bangun ketika azan, apakah boleh langsung makan dan minum? Ibu-ibu biasa kejadian bagaimana nih orang Depok nih? Ini minum aja ustazah, azannya belum kelar. Apalagi yang azan kakek-kakek, lama bener tuh. Allahu Akbar. Bisa goreng ayam dulu katanya. Udah makan roti buru-buru katanya. Hati-hati ibu-ibu sekalian nih, kita belajar fikih hari ini ya. Jadi kalau sudah azan, itu mayoritas para ulama melarang untuk makan dan minum. Jadi jangan pernah bilang masih azan belum kelar, masih hayya ala sholah kata kita, hayya ala falah. Kalau sudah masuk Allahu Akbar, berhenti. Nggak ada lagi yang namanya minum dikit aja biar kagak lemes. Kita suka begitu tuh sama anak kita, dikit aja minum biar kagak lemes, nggak boleh. Ya, jadi mayoritas para ulama berpendapat harus dihentikan ketika masuk azan subuh. Jadi waktu makan minum batasannya bukan waktu sahur, waktu imsak. Itu biasanya kan ada pemberitahuan di masjid. Imsak. Itu kita udah dakdikduk tuh. Udah imsak. Padahal waktu imsak itu ngingetin kalau berapa menit lagi menuju subuh, dan itu masih boleh makan minum. Batasnya adalah azan subuh. Gitu ya Ibu ya. Jadi kalau ada yang ngasih tahu pemberitahuan imsak, jangan dakdikduk kita akhirnya berantem sama laki kita, sama anak kita semua. Udah pemberitahuan imsak belum? Itu cuman peringatan menuju waktu subuh bahwa makan dan minum harus segera dihentikan. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan ketentuan-ketentuan puasa ya. Kita baca Ummul Quran dulu, suratul Fatihah. Jadi kebiasaan saya tuh kalau di pondok sama guru-guru, saya yakin di pondok-pondok manapun begitu. Jadi kalau guru sama murid dia mau belajar kitab, kita kirim Fatihah dulu sama yang ngarang kitab. Ya, kenapa? Biar berkah ilmu manfaat yang kita pelajarin. Nih kita cuma ninggal baca sama pelajarin, tapi yang ulama-ulama dulu nulisnya ini mencari fatwa hukumnya itu bisa tahunan bahkan belasan tahun. Beda-beda tempat ya. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, wabil khusus untuk muallif kitab Fathul Qarib Al-Mujib Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan mualliful kitab Syekh Imam Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkamis Siyami. Ya, kitab ini atau bab ini menjelaskan tentang bayani ahkamis siyam, ketentuan-ketentuan puasa dan hukum-hukum yang tertera di dalamnya. Wa huwa as-saumu, ya, masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak. Jadi dalam kitab ini dijelaskan orang menyebut puasa tuh biasa dengan dua kata, kadang saum, kadang siam. Ya,
Ibu kalau dijawab, kalau ditanya, ibu puasa nggak? Iya nih, saya lagi saum atau siam? Bilang ya, saum. Sebenarnya saum dan siam itu dua-duanya adalah isim masdar yang maknanya sama. Al-imsak maknanya sama, artinya menahan. Tetapi kalau asyam itu maknanya lebih khusus, menahan dari makan dan minum. Tapi kalau as-saum maknanya lebih luas. Yang ditahan bukan cuman makan minum, puasa makan dan minum, puasa ngomongin orang, puasa gibahin orang, puasa fitnah orang, puasa untuk tidak berkata yang tidak baik sama sekali. Nah, itu disebut dengan kalimat as-saum. Maka sebenarnya para ulama mengatakan lebih tepatnya untuk puasa Ramadan ini menggunakan kata siam, bukan saum. Saya lagi siam, bukan saum. Gitu ya Bu ya? Lagi siam. Karena saum maknanya lebih umum. Mari kita lihat dalam surah Maryam ayat 26, apa kata Siti Maryam bilang, inni nadaratu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini kata Maryam, aku berpuasa untuk tidak berbicara sama sekali. Inni nazartu, dia bernazar. Jadi kalau ada ibu-ibu misalkan punya keinginan bernazar, tapi nazarnya kayak Siti Maryam, saya pengen puasa ya Allah, tapi puasa saya bukan puasa menahan makan dan minum, tapi puasa nggak ngomong sama sekali. Bisa apa enggak? Dalam satu hari ibu-ibu bisa nggak nahan mulutnya untuk nggak berbicara? Pusing Ustazah kepala kita rasanya. Ya, karena fitrahnya perempuan memang lebih banyak berbicara. Maka di sini Siti Maryam punya nazar ketika itu, apa tidak berbicara sama sekali selama satu harian. Berat bagi ibu-ibu. Ibu-ibu nggak disuruh makan, minum, suruh tahan tuh masih kuat. Ya, disuruh untuk tidak, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri masih kuat. Tapi ketika ibu-ibu disuruh nggak ngomong satu hari, Ustazah beratnya Masya Allah. Karena ibu-ibu biasanya nggak berbicara itu alasannya karena dua. Satu, lagi sakit. Yang kedua, kagak punya duit. Bener ya Bu ya? Ya, selebihnya apalagi lagi banyak duitnya, tebel kantong ya Masya Allah, tuh nyerocos aja ya. Itu sebagai ungkapan kebahagiaan. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita tahu makna beda antara saum dengan siam. Jadi kalau siam lebih khusus ya, untuk menahan makan dan minum, tapi kalau saum lebih umum. Bukan hanya makan dan minum, tapi segala sesuatu bisa ditahan dengan kalimat saum tadi, ya. Lugatan, jadi puasa secara bahasa artinya menahan. Menahan apa? Maka kita lihat secara syara'. Wa syar'an imsakun an muftiri biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lisawmi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Baik, kita bahas. Secara syariat, puasa itu maknanya imsakun an muftirin, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, atau menahan diri dari berbuka. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang sudah ditentukan. Jadi puasa tuh ada niat yang udah dikhususkan, ditentukan. Jami'an naharin, sepanjang hari yang sudah ditentukan. Jadi waktunya udah ditentukan, niatnya udah ditentukan. Qabililis saumi, ya udah ditentuin buat orang-orang yang bakal berpuasa. Min muslimin, siapa saja orang yang sudah ditentukan untuk boleh berpuasa di bulan suci Ramadan ataupun puasa sunnah lainnya. Satu, muslim. Yang kedua, akilin, orang yang berakal. Tohirin, yang ketiga orang yang suci. Min haidin wa nifasin, kalau dia perempuan dia suci dari haid ataupun nifas, ya.